Satu, pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang berkompleks menjadi molekul yang sederhana dengan membantu enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia dibagi atas 5 macam, yaitu pertama, ingesti adalah proses menaruh dan memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain-lain. Kedua, pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan halus. Ketiga, pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul atau zat makanan yang berkompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam bile, dan air seperti yang dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Keempat, penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem sirkulator dan limfatik kamparis melalui transport aktif dan difusi. Kelima, penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan material. Kedua, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berdasarkan keperluan tubuh. Zat makanan dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, zat makanan makro, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Kedua, zat makanan mikro, contohnya seperti vitamin dan mineral. Pertama, karbohidrat, zat organik yang mengandung zat karbon, zat hidrogen, dan zat oksigen. Dalam perbandingan yang berbeda, karbohidrat berfungsi sebagai energi. 1 gram karbohidrat atau 4,1 kalori. Karbohidrat terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, monosakarida, kedua, disakarida, ketiga, polosakarida. Selanjutnya, lemak berfungsi sebagai pertama sumber energi. 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori. Kedua, pelarut berbagai macam vitamin yaitu A, D, E, dan K. Ketiga, simpanan bahan bakar dan lemak berfungsi untuk melindungi tubuh yang halus. Keempat, bahan makanan yang banyak mengandung lemak seperti mentega, margarin, daging, ikan, kuning telur. Selanjutnya ada protein. Fungsinya pembangunan dan membangun bahan bakar dalam tubuh. 1 gram protein yaitu 4,1 kalori. Berdasarkan macam dan jumlah asam amino esensial yang menyusun protein dapat digolongkan. Pertama, protein sempurna, kedua, protein tidak sempurna, ketiga, protein kurang sempurna. Vitamin, zat organik dapat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Umumnya vitamin dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu pertama, vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks, diantaranya B1, B2, B6, niacin, dan vitamin C. Kedua, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A. Selanjutnya, air. Air, kebutuhan hidup paling penting. Air berguna untuk pertama, pelarut zat-zat dalam tubuh, membentuk pencernaan dan kemungkinan menjadi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Kedua, membuang sisa-sisa dari tubuh, menjaga suhu tubuh. Selanjutnya nomor 3, organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahkannya jadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju ke pembuluh darah. Organ-organ yang dimaksud di dalamnya adalah mulut faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. 2. Organ pencernaan tambahan berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya.
Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, kantong empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan dengan saluran pencernaan melalui saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, dan beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nomor 4. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Rongga mulut, kerongkongan, hati, kantong empedu, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Nomor 5. Organ sistem pencernaan pada manusia. Pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar lidah, dan gigi. Jadi, fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis atau dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi atau dengan ludah yang mengandung enzim platin. Mulut terdiri dari yang pertama langit-langit, yang kedua gigi, yang ketiga gusi, yang keempat tulang langit-langit, yang kelima pembuluh darah dan saraf langit-langit, yang keenam amandele, dan yang terakhir adalah lidah. Yang kedua kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian superior, yang sebagian besar terdiri dari otot rangka. Yang kedua, bagian tengah, yang terdiri dari campuran otot rangka atau otot lurik dan otot polos. Yang ketiga, bagian inferior, yang terdiri dari otot polos. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung atau HCl. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sphinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus halus ada rongga yang berbentuk selang sebagai pembatas antara usus besar dan usus halus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim likasrase, enzim eripsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jontot-jontot usus yang disebut pili. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena portal menuju ke hati, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Di usus halus juga terdapat duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah usus yang besar. Fungsi usus besar adalah untuk memilih kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari yang pertama usus buntu, yang kedua kolon ascendent atau kolon naik, yang ketiga transverson atau kolon datar, yang keempat kolon descendent atau kolon turun, yang kelima rektum, tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, anus.
Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar. Di anus terdapat otot sphinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai pembuang feses melalui defekasi atau buang air besar. Di anus terdapat otot sphinkter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphinkter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. 6. Proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan pada manusia. Proses berlangsungnya pencernaan makanan akan bermula dari mulut sebagai bagian terluar dari rangkaian proses pencernaan. Di bagian inilah makanan atau minuman akan pertama kali masuk ke dalam tubuh. Di bagian ini, pencernaan mekanik akan dilakukan dengan berlangsungnya proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi dalam waktu yang bersamaan mulai berlangsung menggunakan enzim phthalate atau amilase. Proses selanjutnya, makanan yang sudah dihaluskan dengan menggunakan gigi dan dikunyah akan dibawa ke bagian lambung dengan melalui bagian kerongkongan atau tenggorokan. Dalam hal ini, makanan bisa turun ke bagian lambung ke bawah karena adanya kontraksi otot-otot di bagian kerongkongan. Di bagian lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim yang berperan mengontrol proses ini. Adapun beberapa zat yang mengontrol proses ini, diantaranya adalah yang pertama renin, yang kedua pepsin, yang ketiga HCl atau asam klorida, dan yang terakhir lipase. Setelah makanan yang diproses di bagian lambung yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 3-4 jam, makanan tersebut akan mulai dibawa menuju usus 12 jari. Di bagian tersebut terdapat enzim-enzim berikut yang berasal dari bagian pankreas, diantaranya adalah amilase, lipase, dan trypsinogen. Bukan hanya itu, di bagian ini terdapat pula empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Untuk selanjutnya, empedu ini akan disalurkan ke dalam usus melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Di bagian ini, selanjutnya makanan akan dibawa menuju bagian usus halus. Di bagian ini terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan pada proses penyerapan atau absorpsi yang berlangsung di usus kosong dan sebagian besar usus penyerap. Untuk makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya seperti jenis selulosa bersamaan dengan lendir bagian ini, akan menuju ke bagian usus besar menjadi feses.